Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kita yaitu SMPN 01 Cisoka. Pada pertemuan kali ini kita akan mengundang dua orang siswa yang katanya mereka adalah ketua OSIS dan ketua MPK periode yang baru. Nanti kita tanya-tanya nih seputar kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di awal-awal mereka menjabat. Ya, mari kita undang. Ini dia Gumay dan Lova. Hai, kok harus ada? Kamu cicing wah. Udah grogi kayaknya. Gumay, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Lova, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Nama panjang kamu siapa sih? Kan biasanya panggilannya Gumay gitu. Ini Lova, nama panjangnya siapa? Saya nama panjangnya Khairul Nisa Gumay. Kalau ini siapa namanya? Ananda Dealova Putri Pranata. Ananda Dealova Putri Pranata. Ya. Kelas apa Gumay? Kelas 8I. Kelas 8I. Kalau Lova? 8A. Sekarang kelas 8 berarti ya. Bapak mau nanya nih, kamu kan kelas 8 sekarang. Dulu waktu kelas 7 lulus SD, kan banyak nih sekolah di Kecamatan Cisoka, Solear. Kok kamu memilih sekolah ke SMP 1? Apa sih alasannya? Sehingga kamu tertarik dengan SMP 1? Dari Lova dulu. Oh, jadi kenapa saya mau masuk sini? Karena awalnya itu sebenarnya tadinya itu saya mau dimasukin sekolah yang di dekat rumah saya tadinya. Kan banyak ya? Iya, banyak. Abis itu deket juga kan. Ya. Cuman kata mama saya jangan, mendingan ke SMP 1 Cisoka aja gitu. Soalnya pertama itu karena katanya bagus sekolahnya, bagus. kualitasnya, murid-murid juga. Terus sekolahnya itu gimana ya, bersih, adem gitu. Lingkungannya juga luas gitu. Jadi nggak suntuk kamu di situ. Gitu. Kalau Gumay? Kalau saya karena memang dulu juga kakak saya kan sekolah di sini. Alumni. Ya. Jadi kata kakak saya, kamu mending di sini juga karena Organisasi yang paling banyak diminati itu selain ekstrakurikuler ada OSIS. Kalian OSIS bukan? Iya, Pak. saya bukan ASIS. Kamu bukan OSIS, tapi MPK. MPK. Nah, kalian menjabat OSIS itu mulai dari kelas berapa? Dari kelas 1. Dari kelas 1. Kalau Lova? Sama dari kelas 7. Dari kelas 7. Nah, ketika kalian kelas 7, itu sistem pemilihan OSISnya seperti apa? Sistem Pemilihan sehingga kamu bisa terpilih, informasinya kamu dari mana, bahwa ada OSIS, terus cara pendaftarannya gimana, sampai kalian kepilih jadi OSIS. Saya. Nah, dari Gumay dulu. Waktu itu tuh nggak ada informasi sama sekali untuk pendaftaran OSIS. Nggak ada informasi? Ya, jadi kita nyari informasi sendiri. Saya juga nyari nomor kakel, kayak kakak kelas OSIS. Saya nyari dari teman-teman saya juga kan, karena saya bingung harus ke siapa. Saya tanya ke guru nggak dapet informasi apa-apa juga. Jadi kayak pas kelas 7 tuh gampang banget masuk ini ya kalau udah tahu nomor kakelnya. Oh, jadi langsung komunikasi dengan kakak kelas. Karena memang waktu itu kondisinya kan awal-awal pandemi ya, semester 2 itu. Jadi mungkin semua kegiatan yang kaitannya dengan siswa itu di off. Makanya mungkin informasinya belum tersampaikan. Tapi kamu baru sih nanya-nanya informasi ya. Kemudian kalau Lova gimana awalnya? Masuk OSIS perjalanannya. Pertamanya itu saya dapat informasi dari grup ketua kelas. Oh, kamu Ya. termasuk di dalamnya? Ya, saya kan ketua kelas, Ya. kelas 7. Nah, habis itu ada informasi katanya, ayo siapa yang mau masuk OSIS, katanya dia mengenalkan OSIS itulah gitu. Habis itu kan saya tertarik gitu ya. Kata saya, "Mah, boleh masuk OSIS. Emang OSIS itu seru nggak sih?" gitu ya. Kata mama, "Nggak tahu sih, cuman ya masuk aja kalau pengen masuk mah gitu. Siapa tahu juga kan jadi ketua OSIS gitu kata mama kayak gitu." Siapa tahu. Siapa tahu Ya, pas itu. Akhirnya masuk OSIS tuh. OSIS. Dengan cara pemilihannya waktu itu demokrasi apa sidang? Waktu angkatan kamu kelas 7. Apa sih Pak? Langsung kayak dipilih sama guru? Dipilih sama pembina. Pembina, ya, Oh ya, pembina. berarti sidang ya, sidang formatur berarti ya. Waktu itu jabatan kamu apa? Saya sekretaris 2 OSIS. Sekretaris 2. Kerjanya ngapain aja tuh kamu? Seharusnya karena pandemi ya. Ya, seharusnya saya ngebantuin sekretaris 1 untuk kayak buat poster, bikin proposal atau kayak program-program kerja. Iya, program kerja. Itu surat izin kalau misalnya mau ada kegiatan. Tapi
karena sekretaris satunya bisa semua, jadi diambil semua. Saya jarang-jarang gitu saya dipakainya. Oh gitu? Iya. Jarang-jarang. Tapi kamu belajar kali ya? Iya, saya di rumah udah bisa. Saya suka nanya gini kan ke kakaknya, Kak, saya aja yang megang, saya bisa kok. Udah selesai sama saya barusan. Jadi kan kayak siapa sih waktu itu sekretaris satunya? sekretaris satunya. Siapa? Oh, Fatih. Oh, Fatih. Nah, kalau di Alova gimana tuh? Kamu di OSIS waktu itu jabatannya jadi apa? Seksi. Ya, jadi seksi. Sekbid ya? Iya, Sekbid. Sekbid apa? Teknologi informasi ya? ya? Gitu mah. Tikom ya? Ya, Tikom. Itu kegiatannya ngapain tuh? Ngapain aja kamu selama itu? Kan seharusnya itu kegiatannya tuh kayak kalau apa ya, kayak misalkan ngasih apa sih informasi, kayak misalkan di Instagram gitu loh, kayak ngasih caption gitu kan. Setiap ada kegiatan OSIS masukin ke Instagram. Cuman karena pas itu lagi kegiatan itu lagi stop karena lagi pandemi kan, jadi saya nggak ada kegiatan. Ya, Cuman kok ya cuma paling kayak ngebantu-bantu doang kalau lagi ada kerjaan gitu. Nah, paling ngumumin kayak Hari Pahlawan, kayak Hari Kartini gitu ya, post-post di IG ya kayak gitu. Jadi sistemnya informasinya melalui Instagram sama apa lagi ada? Facebooknya ada nggak OSIS? Nggak ada. Belum ada. Instagram doang. Baru Instagram. Oke. Ya itu kan periode yang dulu waktu kalau kamu kelas 1 itu periode berapa sih itu? 2021 2020 2021 ya? Berapa sih lupa? 2021 2022 karena kan yang sekarang periodenya 2022 Oh iya, 2023. yang dulu 2021 2022. Nah, sekarang periode ini katanya kalian terpilih lagi dan menjadi ketua OSIS dan ketua MPK, benar nggak? Iya, Pak. Berarti cita-cita dulu kan kata Mama, semoga kamu jadi ketua OSIS tercapai ya. Alhamdulillah. Senang banget nggak? Seneng banget, soalnya gimana ya, perjuangan itu kayak bukan perjuangan sih, cuman kayak gimana ya, saya tuh sering nangis gitu kadang. Membayangkan gitu. Iya enggak, karena tuh kayak, iya aku jadi ketua OSIS gak ya? Nggak apa-apa sih sebenarnya jadi ketua OSIS, cuman kalau bisa pengen banget gitu, dan alhamdulillah tercapai juga. Alhamdulillah ya. Kalau Gumai jadi ketua MPK. Iya. Sebenarnya bayangan nggak jadi ketua MPK itu kamu? Enggak ya, MPK itu apa? Tapi sekarang udah tahu kan MPK Iya, itu tahu. ngapain aja. Ternyata kalau nggak salah MPK itu jabatannya lebih tinggi dari ketua OSIS. Berarti kamu jabatannya lebih tinggi dari Lova gitu. Jadi kalau Lova macam-macam, kamu tugasnya tuh. Oke, kemudian kesannya Lova nih jadi kayak awal menjadi ketua OSIS tuh gimana sih? Kata orang gitu, kata Mama gimana gitu kan, pasti kamu pulang bilang dong sama Mama, akhirnya Lova jadi ketua OSIS gitu. Gimana tuh kesannya? Seneng pertama, terus pas itu kan pemilihan ketua OSIS kan, terus saya kan gembira banget ya, saya cepet-cepet pulang gitu, terus iya aku pengen nangis, Nangis aja nggak apa-apa. terus kan aku ke rumah gitu ya, aku gembira banget tuh, kayak gimana gitu, kayak excited banget gitu kan ya, iya aku jadi ketua OSIS bener nih ketua OSIS ya, ini bukan sih gitu, aku tuh kaget banget pas jalan sama Buma itu ya, aku mau pengen cepet-cepet pulang gitu kan ya, pengen ke mama gitu, karena kan aku ngomong ke mama kayaknya aku jadi wakil doang deh, kata aku kayak gitu, kata mama ya udah Lova nggak apa-apa kan, yang penting kamu udah masuk OSIS udah alhamdulillah kan ya gitu, terus ya udah gitu, terus aku kaget banget kan pas diumumin itu, aku pulang gitu, mama aku nyetrika, terus aku ke dalam gitu. Aku kan buka baju ya, baru aku dulu sih gitu. Aku segemeteran tuh ya. Mama, tahu nggak sih Ma gitu. Kenapa kamu? Opa jadi ketua OSIS Ma gitu. Aku nangis gitu. Beneran, iya jadi ketua OSIS gitu. Terus yang jadi ketua MPK siapa? Nis Guma gitu. Abis itu alhamdulillah gitu kata Mama. Terus dikasih tau ayah aku. Dikasih hadiah kamu? Ya. Ya dibeliin baju, abis itu langsung dia jalan-jalan. Berkah jadi ketua OSIS guys. Nah, itu ya. Kalau Nisa gimana? Gumai gimana? Kesan kamu menjadi MPK kan awal nih, baru-baru nih. Senang. Tapi saya biasa aja, Pak. Biasa aja. Kenapa? Karena nggak jadi ketua OSIS. Nggak gitu, Pak. Saya tuh kalau misalnya jadi ketua tuh memang dari SD udah kepilih mulu gitu, jadi kayak ketua. Sombong. Sombong. Enggak, Pak. Terus. Jadi mama saya juga kayak, oh ya udah alhamdulillah, emang kamu kenapa gitu? Terus itu kata mama kan
siapa ketua Ketua OSISnya. OSISnya. Kata saya Bapak, deket dong rumahnya, kalau ada kegiatan juga enakin berarti kata Mama gitu. Tapi mama mendukung juga kan? Iya, Mama dukung. Kata papa saya juga, enakan MPK lah, cuma ngeliatin doang. Gitu. Iya, iya sih, benar Oh, benar. cuma benar. ngeliatin ya, padahal berat ya. Berat Pak, Ya. kalau apa-apa kita yang kena jadi. Betul, kalau OSISnya bermasalah yang pasti MPK dong yang kena ya kan ya. Apalagi kalau misalnya yang bermasalah itu teman kita. Nah, temen di kita. temennya kamu Iya. gitu di organisasi Nah, itu. kitanya disuruh sidang dia, jadi kayak nggak enak Ya, gitu, ada Pak. perasaan gak enaknya. Ada nggak rencana, kan udah PJJ lagi nih, online lagi. Nah, terus kegiatan kamu rencananya apa nih selama daring ini, kegiatan OSISnya apa yang kira-kira akan dijalankan? Jadi program kerja kita di OSIS selama PJJ kan tadinya emang setiap bulan itu pengen diadain apa ya, kayak misalnya ada hari ini, hari itu gitu, Hari-hari pengen besar. iya hari besar pengen diadain lomba setiap itunya biar kan kayak aktif gitu kan. Tapi karena kita lagi PJJ jadi kita nggak bisa. Pasti nggak bisa ya. Ya jadi rencananya itu bakal diadain lomba tapi Lombanya melalui online. Online. Tapi nggak setiap bulan, sebenarnya setiap bulan sebenarnya. kalau lagi PTM. Cuma kan karena PTM-nya sekolah kita lagi dihentikan kan, jadi ya udah cuman setiap bulan aja, beberapa bulan aja. Contohnya kayak apa tuh? Misalkan hari Isra Miraj gitu kan, nah itu nanti pengen diadain lomba, misalkan lomba iya kan misalnya. Misalnya. Oh iya, Iya, misalnya pengen diadain lomba puisi tentang Nabi Muhammad gitu. Jadi secara daring. Iya, secara daring. Bisa sih seperti itu. Untuk OSIS, ada nggak sih program unggulannya? Kalau OSIS kan kegiatannya banyak nih, tapi ada juga kan yang menjadi program andalan atau unggulannya. Kira-kira apa itu programnya? Jadi program kerja unggulan kita sama kayak program kerja unggulan sekolah, yaitu programnya itu Sekolah Adiwiyata dan juga Purasakti. Nah, waktu itu sebelum pandemi Maksudnya sebelum PJJ ya sebelum lagi. PJJ lagi, Iya. pas masih PTM kita udah ngelaksanain kayak mulai dari nanam pohon, enggak pohon gede banget. Orang dari kecil ya, masa langsung gede ditanam. Masa nanam pohon di dalam kelas? Oh, nanamnya dalam kelas. Iya. Seperti apa contohnya gimana? Contohnya kayak nanam Bunga ya? bunga gitu dalam kelas, atau minimal itu dua tanaman Dua tanaman di dalam kelas. Nah, nanti dibagi juga piketnya siapa yang nyiram. Ya. Terus di depan kelasnya juga kan dikasih tanaman-tanaman gitu. Nah, kalau untuk Kurasaki kita biasanya ingin piket per kelas. Di piket per kelas itu juga dibagi per area. Jadi misal di bagian jendela ini bagiannya si A sama si B. Berbagi per area ya? Iya, habis itu ada yang nyapu siapa gitu. Habis itu nanti ada yang nginin halaman, habis itu ada yang nginin papan tulis, habis itu ada juga yang nyiram tanaman. Jadi dibagi. Berarti misalkan satu hari Senin ada berapa orang Iya. gitu ya? Misalnya ada 6, nah 6 orang ini masing-masing beda Beda gitu, area. beda Jadi area. ketahuan siapa yang kerja, siapa yang Nah, enggak. jadi kalau misalnya contoh kacanya masih kotor nih, berarti si anak itu nggak piket, gitu Iya. kan ya? Oh, oke, keren sih, bagus. Kalau Lova gimana, ketua OSIS nih? Program unggulannya sama kan ya tadi? Sama. Jadi gimana, apa yang sudah kamu lakukan? Jadi kegiatan kita selama PJJ itu kan nggak ada ya? Ada sih, iya. Ih, astagfirullah, apaan sih lo, Pak? Ngomong. Terus? Lanjut. Jadi kegiatan kita selama PJJ itu karena kan lagi PJJ, jadi kegiatannya cuma dikit doang kan. Dibatasi. Ya, pas PTM sebenarnya banyak, cuma karena PJJ dibatasi. Kegiatan kita di OSIS untuk unggulan itu tadi yang di sekolah itu Adiwiyata dan Purasakti. Contohnya itu kita kayak bikin SW atau enggak SG tentang SW itu apa sih? status WA. SG? Storygram. Ya, storygram. Oh, Ya, itu. norak banget sih gue ya. Iya. Terus gimana? Ya. Jadi statusnya samaan gitu? Ya, semuanya samaan. Itu tentang mendeklarasikan tentang Purasakti dan Adiwiyata. Kayak misalnya poster-poster kayak gitu Ya, kan? Oh, jadi semua siswa sama tuh SW-nya? sama, apalagi anak posisi banyak banget. Oh, nama siswa gitu ya. Terus di Instagram juga ya buat kalian. Jadi harapan-harapan kalian tuh apa sih di periode kalian yang sekarang nih?
Pertama, harapan untuk anggota tim, kemudian untuk sekolah. Dari Bapak dulu deh. Harapan saya untuk anggota OSIS, semoga nanti walaupun kita lagi kegiatan PJJ kayak gini, semoga tetap kompak, tetap semangat, amin, menjalankan tugasnya gitu. Terus juga kalau misalkan ada masalah dalam OSIS, harap jangan main sindiran di SW gitu. Jadi Biasanya gitu? Iya, biasanya gitu, biasanya gitu. Iya Pak. Iya, biasanya kayak gitu ya. Iya. Kayak kemarin juga kayak gitu kejadian. Oh, pernah kejadian. Pernah kejadian. Jadi nyindirnya di SW. Iya, jadi maksud aku tuh kalau misalnya kita punya masalah di OSIS tuh selesaiin bareng-bareng gitu. Jadi jangan sampai orang luar organisasi tahu seharusnya. Apalagi kan banyak juga yang nggak senang sama kita. Iya. Iya. Ya belajar dewasa lah gitu. Belajar dewasa. Oke, terus apalagi harapannya untuk sekolah sekarang? Kalau untuk sekolah, semoga di periode saya ini ketika saya menjabat jadi ketua OSIS atau apa ya OSIS gitu, semoga sekolahnya makin bagus. Amin. Terus makin apa ya? Makin Punya program kerja yang lebih baik. Makin punya Iya, prestasi. Prestasi. Amin. Pokoknya Amin. bisa beda dari tahun-tahun yang lain. Iya. Semoga. Ya, bisa Amin. berbeda ya. Bisa berbeda. Lebih maju pastinya. Lebih maju kan? pastinya. Kalau Gumai gimana harapannya nih? Harapannya bisa cepet-cepet PTM Pak, Oh. supaya si ini nggak bete. Ya apa sih Igu mah? Oh, dia punya. Nggak bisa. Punya ya? Iya Pak. Oh. Enggak punya enggak, saya nggak punya. Boleh loh. Ih, oh iya. Jadi kalau teman dekat boleh. Tapi penyemangat ya? Dia penyemangat. Ya. Dia galak terus berarti. Iya Pak, kalau di rumah katanya nggak ada teman, nggak bisa ketawa. Oh, gitu. Kalau Gumai ada penyemangatnya. Oh enggak, dia gepeng Pak. Iya, dia gepeng. Gepeng tuh apa? Gepeng itu Gepeng tuh kayak anime tuh sih Pak, Oh. kayak film kartun. dua dimensi Pak, dua dimensi. Kan ada ya suka mohon kartun. Gak jelas gepeng. Nggak apa-apa, yang penting lucu, ganteng, Mbak, bikin saya. Tapi nggak nyata. Ya, oke guys, jadi itu tadi harapan-harapan mereka. Harapannya banyak ya. Jadi dari kami pun itu punya harapan sama mereka dari Dewan Guru. Semoga OSIS periode ini di masa yang pandemi seperti ini, OSIS dan MPK SMP 1 Cisoka itu bisa terus berjalan, saling koordinasi, dan pastinya membawa nama baik SMP 1 Cisoka. Itu sih yang paling utama. Oke guys, jadi cukup sekian dari kami podcast hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu menjadi manfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang menyinggung atau salah-salah kata. Jadi akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.